ketika tanya ke pengguna ya tanya, itu emang menyelesaikan masalah mereka atau cuman sekedar fitur yang emang mereka minta, kayak gitu. Contohnya yang kalau misalnya kita coba ambil contoh aplikasi ojek online, Gojek misalnya. Masalah aktual mereka apa? Mereka butuh pelanggan cepat misalnya. Oke, kita fokusnya menghadirkan pelanggan tersebut. Terus masalah yang bagian let's say mereka perlu harga yang sesuai dan lain-lain itu belakangan nggak apa-apa, kayak gitu. Terus ada inversi. Nah, ini adalah mekanisme yang ini mungkin agak muter otak, cuman ini nice to have kalau teman-teman bisa sampai ke level sana, di mana alih-alih kalau misalnya teman-teman planning aplikasi tersebut sukses ya teman-teman wondering gimana kalau gagal gitu. Misalnya teman-teman udah bikin suatu aplikasi yang kompleks, teman-teman kan pasti udah imagine wah ini pasti menang, pasti juara, orang-orang pasti merasa bermanfaat dan lain-lain karena masalah dan solusinya seimbang. Fine. Tapi kalau misalnya gagal gimana? Nah, ketika teman-teman memikirkan konsep inversi tersebut, teman-teman akan berpikir, oh iya ya, daripada yang harusnya onboarding ada 10 step, aku bisa simplifikasi hanya 2 step doang nih, kayak gitu. Sehingga emang betul-betul menghindari kemungkinan gagal tersebut, kayak gitu. Nah, terus, nah ini yang menarik. Teman-teman kalau hackathon, kalau bisa jangan semuanya itu anak fakultas IT, informatika, atau Telkom dan lain-lain. Kalau bisa macam-macam. Misalnya ambil satu yang di bidang agrikultur, ambil satu di bidang manajemen, ambil satu di bidang pokoknya jangan IT semuanya lah kayak gitu. Agar apa ya? Agar dari masing-masing itu bisa memberikan sudut pandang dan kreatif kayak itu. Karena kan tadi tujuan kita adalah untuk anti mainstream gitu. Oh gitu ya. Nah, terus pasti teman-teman wondering, oh Mas, terus kalau kayak gitu workflow agar generatif AI itu bisa membantu kegiatan hackathon kita itu seperti apa? Nah, jangan lupa teman-teman, banyak orang yang bilang generatif AI itu sebagai asisten kedua kita, kayak gitu. Nah, cuman kalau dalam approach-nya hackathon, kita jangan jadikan AI itu sebagai asisten kedua kita. Kenapa? Karena AI itu nggak punya sense terhadap aktual kondisinya seperti apa. Mereka kalau kita nggak berikan konteks dengan clear, ya mereka bakal ngaco kayak gitu. Makanya di sini saya nggak bilang kedua tapi keempat, di mana yang ke satu, kedua, ketiga adalah teman-teman dari tim tersebut kayak gitu. Nah, fasenya tuh sesimpel ada 6 tahapan teman-teman. Yang pertama ideasi. Saya nggak akan mention tools yang kompleks-kompleks juga. Kita pakai yang umum untuk teman-teman ketahui. Tapi coba teman-teman, saya mau coba survei dulu di sini. Ada yang nggak tahu tentang aplikasi ChatGPT nggak di sini? Atau notebook LM deh. Kalau ChatGPT kan mungkin orang-orang udah pada cukup tahu gitu ya. Notebook LM ada yang baru tahu? Boleh isi di kolom komentar ya kalau nggak ada ya. Kalau ada yang nggak tahu gitu ya. Oke, nice. Ya harusnya sih kalau teman-teman yang kita ibaratnya emang Gen Z, mungkin ada yang segelintir yang milenial ya, harusnya sih udah tahu ya setidaknya tools-tools tersebut kayak gitu. Nah, pertama untuk ideasi atau melakukan pencarian ide. Nah, kalau di zaman sebelum ada generative AI, itu kita bisa spend 6 hours, 8 hours just to find the correct idea to our solution. Cuman di era generative AI, each other itu bisa lakukan brainstorming sama ide mereka dulu. Nanti udah fine, udah spend 10 menit untuk benar-benar brainstorming dengan AI, dengan teman-teman udah punya ibaratnya hipotesis yang lebih konkret, baru teman-teman saling beradu argumen dengan saling satu sama lain timnya. Seperti itu. Kita minta ChatGPT, Claude atau Gemini ini nge-brainstorm ide-ide kita menjadi lebih variatif dan kita minta mereka jadi devil's advocate kita kayak gitu. What if dan lain-lain. Yang kedua adalah riset pasar. Nah, riset pasar ini penting. Kenapa penting? Karena memang kalau misalnya teman-teman implementasi sesuatu tapi ternyata tidak ada pasarnya, ya ide teman-teman itu bagus. Kayak mungkin based on paper gitu ya. Tapi in actual reality nggak ada ya, itu akan mengurangi poin penilaian teman-teman nantinya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ketika udah teman-teman valid nih secara ide dan problem,
baru teman-teman cobain let's say bikin prototyping dulu. Prototypingnya nah di bagian part 3, 4, 5 dan 6, 3, 4 dan 5 itu bisa dilakukan secara paralel. Teman-teman nanti tinggal alokasiin siapa yang ngerjain desain, siapa yang ngoding, siapa yang bikin pitch deck dan lain-lain. Itu kalau bisa dari awal ketika emang hackathon tersebut dijalankan, jangan udah 30 menit terakhir baru bikin pitch deck gitu. Itu oke, tapi kalau misalnya bisa ya mending dari awal kayak itu biar lebih matang. Sengaja untuk habiskan uang. Itu sengaja untuk bayar uang ujian akhir semester. Jadi kan kan seharusnya 2.220.000. Nah, itu untuk yang bayar UTS punya. Entar kita mau gabungkan lagi tentang ujian UAS, ya jadi totalnya 400 itu. Karena setiap ujian itu satunya apa? 2.200.000. Nah, kuasa admin teman-teman bisa nge-kick orang. Enak ya jadi presiden. Oke, lanjut. Ketika teman-teman udah lakuin UI UX design dan coding, itu teman-teman kan tadi pitch deck. Nah, kalau pitch deck teman bisa pakai Claude, pakai Gamma, Notebook LM dan lain-lain. Dan terakhir, ketika pitch decknya udah selesai, baru teman-teman coba latihan sama ChatGPT Voice, Grok yang bisa audio ataupun Notebook LM. Pokoknya apapun AI yang emang tujuannya emang bisa sebagai mengkritisi teman-teman. Dan teman-teman harus highlight yang kita minta kritisi oleh AI itu jangan langsung solusi teknisnya, tapi problemnya dulu. Kayak gitu. Sehingga ketika kita cuma punya waktu 1 menit, 5 menit, 10 menit di hadapan juri, kita punya hook yang emang menarik bagi bagi si juri, dan kita juga nggak akan terlalu bertele-tele menjelaskan sesuatu yang menurut mereka udah tahu misalnya. Gitu. Kita next lagi. Nah, ini contoh lagi ya, kalau misalnya kita pengen bikin AI itu betul-betul mengakses agar ide-ide kita itu betul-betul proper kayak gitu. Sebenarnya dari sisi prompt teman-teman bisa pakai apa aja gitu ya. Tapi at least saya mau coba kasih formulanya yaitu CD. Kayak gitu. Siapa? CD itu refer to context, siapa kamu, siapa timnya, kompetisinya apa, jurinya siapa dan lain-lain. Jangan lupa teman-teman, AI sekarang udah lebih pinter. Jadi at least we put the right context, mereka itu nggak akan cuma ngehalusinasi based on AI model doang, tapi mereka juga akan ada kapabilitas web search yang bisa akan nyari ke internet, kayak gitu. Nah, kemudian baru teman-teman mention instruksinya tuh ngapain. Nah, instruksinya pun harus clear. Jangan bantuin gini dong, bantuin gitu dong. That's not instruction. Teman-teman harus betul-betul clear, tulis poin-poin instruksinya seperti apa, misalnya buatkan 10 hipotesis masalah UMKM dan lain-lain. Nah, terus teman-teman juga bisa pertajam agar instruksinya itu lebih baik hasilnya dengan menggunakan details, di mana detailsnya ya teman-teman batasin negaranya, bahasanya, konteks lokalnya, terus misalnya teman-teman pengen formatnya paragraf atau pakai table dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang menariknya adalah AI atau ChatGPT itu ketika udah mereka generate hasil, jangan langsung kita mentah-mentah kita copy paste. Tapi kita challenge lagi jawaban dari dia sendiri, udah valid belum? Kalau misalnya udah valid, baru kita coba telah lebih lanjut, gitu. Jangan satu kali prompting kita lempar langsung ke result, itu jawaban malas, gitu ya. Nah, ini contoh promnya ya. Kamu adalah mentor hackathon berpengalaman di Indonesia. Tim kami membuat solusi AI untuk UMKM kuliner di Jawa Tengah. Juri adalah investor venture capital dan perwakilan Kemen Koperasi. Tolong, nah, instruksinya apa aja. Terus kita kasih formatnya bentuknya apa, mau table atau apa. Kalau saya pribadi paling enak pakai table karena bisa nge-compare side by side-nya lebih cepat. Kayak gitu. Kalau paragraf kan harus scroll atas bawah. Nah, teman-teman nanti untuk ketika emang udah pengimplementasian waktu tersebut, teman-teman harus harus ingat bahwa teman-teman harus pintar dalam memanage waktu, prioritas, dan manajemen tim. Simpelnya gini, ketika teman-teman ikut hackathon yang 2 kali 24 jam,
ini mungkin kalau 2 kali 24 jam teman-teman masih bisa tidur lah, mungkin 3 jam, 2 jam gitu ya. Tapi kalau hanya 24 jam teman-teman pasti nggak akan tidur, kayak gitu. Nah, proporsi gambaran alokasi waktunya seperti apa? Proporsinya itu kayak 4 jam pertama ya teman-teman fokusnya di bagian discovery. Dan ini sebenarnya nggak exact ya teman-teman. Dengan AI pasti akan lebih cepat, cuman karena memang kita tetap kolaborasi dengan satu sama lain ya pasti akan ada sedikit waktu tambahan, kayak gitu. Nah, 4 jam pertama kita lakukan untuk discovery, di mana kita objektifnya yang pahami soal, pahami tema, pahami sub-sub kriteria penilaian dari hackathon dan lain-lain. Habis itu kita mungkin coba wawancara, kalau misalnya emang ada nomornya di WA kita ya kita telepon. Kalau emang ternyata harus nyari data primer ya cari data primer dulu gitu. Sama ketika wawancara jangan sampai kita ngalor ngidul, kita udah punya butir-butir problem yang mau kita tanyakan. Kayak gitu. Kemudian baru sisanya kita mulai untuk lakukan ideation dan design. Nah, cuman mostly seperti yang saya tadi bilang, ideation plus design, build dan test plus dites dengan data yang emang berdasarkan tekstual aplikasi kita itu bisa dijalankan secara paralel, nggak harus sekuensial. Ada satu orang yang fokus emang bagusnya dibuat desain ya fine, dia bagus bikin buat desain dan bikin PPT misalnya. Terus ada yang fokusnya di bagian ngoding, ya tinggal lempar ke Claude gitu misalnya kan. Terus misalnya yang ada yang emang tujuannya untuk ngetes ya dia udah siapin butir-butir apa aja yang harus dites dan karena waktunya singkat, kadang developer itu juga apa ya buru-buru dan gak teliti itu udah jadi problemnya developer ya biasanya. Nah makanya tetap harus ada orang yang emang di satu sisi ngebantuin desain, tapi di sela-sela waktu dia juga lakuin siapin test case kayak gitu. Dan yang terakhir itu juga ada alokasi waktu untuk bikin proposal, di mana teman-teman harus bikin decknya, terus misalnya teman-teman bikin video demonya kalau emang udah selesai, atau kalau belum selesai tinggal dikasih kayak area kosong dulu aja nanti agar bisa ditempel kalau udah bikin gitu kan. Sama dari rehearsal lagi untuk saling komunikasi satu sama lain dan jangan lupa kalau misalnya ada waktu tidur mending tidur teman-teman. Karena ada beberapa teman saya juga yang habis ikut hackathon 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Habis itu dia tipes. Duitnya yang harusnya dia pakai buat foya-foya malah rumah sakit. Kan nggak ideal gitu ya. Nah, tapi ada satu hal. Jebakan paling umum ketika teman-teman hackathon itu ya kelamaan bikin. Padahal kalau bisa bikin sesuatu itu jangan lama-lama, apalagi sekarang ada AI gitu kan. Teman-teman langsung vibe coding aja yang mana yang MVP jalan, fitur utama jalan, kosmetik atau fitur-fitur pendukungnya bisa nanti lah kayak gitu. Terus, nah teman-teman juga pasti bingung, aduh mas, kata teman saya yang A, teman saya yang B, teman yang saya yang C, fiturnya saling penting semua nih bagi POV-nya masing-masing. Nah, saya kasih tahu ada priority scoring teman-teman agar teman-teman tuh nggak implementasi semuanya, tapi emang ada frameworknya yang namanya ICE. Dengan perhitungannya adalah I, impact, K, confidence, dan I, is. Nah itu teman-teman skor masing-masing dari impact, confidence, is dari misalnya masing-masing orang, terus dikali udah dapat skornya berapa, nanti tinggal jumlahin dan average, nanti kelihatan tuh fitur ini skornya berapa, fitur ini skornya berapa, dan lain-lain. Dari situ nanti akan kelihatan mana yang emang bisa kita prioritaskan dan emang menarik dan lain-lain atau yang ini cuma nice to have doang. Ini contohnya ya teman-teman, ada misalnya kita ngembangin AI chat, ada AI chat rekomendasi harus dibuat, ada dashboard analitik harus dibuat, voice assistant, oh mungkin terlalu kompleks nih implementasi dengan waktu yang sedikit, kita skip. Terus kayak dark mode, ternyata dark mode itu hanya fitur nice to have ya, kita skip dulu aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada spare waktu bisa 3-4 jam sebelum finalisasi atau presentasi, teman-teman bisa baru nih kerjain yang fitur-fitur kosmetiknya. Siapa tahu bisa menjadi poin tambah dalam penjurian kayak gitu. Nah, Mas Alif dari tadi yaping doang Mas, emang ada bukti nyatanya Mas? Oh ada teman-teman. Contohnya ya kemarin ya mungkin saya izin sama mungkin orang-orang yang terlibat di sini, mungkin Mas Renaldo dan juga Mas Maska. Contohnya kayak kemarin yang cukup sempat viral ya, yang runner up OpenAI Codex Hackathon tapi di Singapura. Itu nama aplikasinya Gambit Hunter. Nah, simpelnya dia itu AI agent yang ngeburu judi online alih-alih blokir domain gitu ya.
mereka malah buru jejak transaksi, terus jadi dapat nih nomor rekening sama nomor HP si pelaku atau admin tersebut, kayak gitu. Nah, kunci mereka menang tuh apa? Mereka itu melakukan problem reframing. Mereka coba reframe masalah yang seperti apa, yang tadinya udah mati gitu ya. Karena kan sempat ada sempat ada masalah juga ya di Komdigi ketika ada yang bertugas blokir domain malah terlibat dengan situs judul gitu kan. Nah, itu kan ternyata kita bisa coba problem reframing loh, dan ternyata kita bisa mendapatkan value yang lebih krusial. Dan bahkan ya teman-teman Gambit Hunter ini juga diundang kan ke Komdigi, ketemu sama Menteri Mutia Hafid buat presentasi ide mereka kayak gitu. Terus ada Atamagri, misalnya ini juara 1 hackathon Elevate Indonesia di tahun kemarin. Kongres ya buat tim UNS. Nah, mereka approach-nya adalah, nah, kalau yang tim Atamagri, ini mereka benar-benar turun ke lapangan, mereka langsung wawancara ke petani, tapi di suatu spesifik lokasi aja, bukan mereka pakai asumsi dari Google, dan ketika mereka tahu di lapangan itu ternyata memang kompleks, ya mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka langsung implementasi berbagai aspek. Tuh ada Atama Climate, ini buat IoT pemantauan cuaca. Ada Atama Fish, ini drone dan CV deteksi computer vision dari deteksi hama. Ojo guyu mbah, ojo guyu. Ada Atama Sense, ini platform integrasi untuk petani gitu ya. Emang ya kadang misalnya kalau ketika kita tadinya gini, kita mikir kalau di Google, oh ini masalahnya simpel lah kayak gitu. Sesimpel kayak kita mau mau apa namanya, Tadi. mau tebas pelaku judi online atau toko judi online misalnya. Itu kan secara problem simple ya, udah kita Kan tinggal saya bikin bilang misal masalah kita bangku punya kemarin, list masalah domain, bangku ini. terus misalnya kita Mesti pakai dituntasin teh. DOH kita sendiri atau VPN kita sendiri, habis itu ya udah nanti orang-orang nggak akan bisa akses toko-toko judul tersebut. Iya, itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala yang emang target pengaplikasiannya, kan kita misalnya harus ngobrol ke Komdigi, kita harus ngomong sama misalnya telco dan lain-lain. Itu apakah memang sesederhana itu? Kan enggak rupanya. Ternyata ada beberapa ada celah misalnya. Ternyata kayak kemarin misalnya toko judul ada yang ditaruhnya di WordPress, ada yang ditaruh di backlink suatu website tertentu. Sehingga domain tersebut false positif. Nah, itu kan kondisi aktual di lapangan tuh. Nah, yaitu teman-teman ketika terjun di lapangan nanti teman-teman pasti akan dapat insight yang lebih helpful daripada hanya sekedar cari-cari di Google kayak gitu. Nah, ada 5 pola nih yang emang muncul di kedua pemenang. Yang pertama, mereka bisa problem reframing, gitu ya. Dimana kalau Gambit Hunter yang mengubah-ubah sudut pandang, kalau Atamagri ya integrasi dari 3 alat yang biasanya terpisah, jadi benar-benar end to end. Terus mereka juga ada emang data aktual dari lapangan seperti apa gitu ya. Terus juga mereka bikin narasi yang manusiawi. Jadi mungkin kadang teman-teman bisa mengimplementasi solusi yang emang dipropos oleh Gambit Hunter maupun Atamagri. Tapi saya tadi mention bahwa teman-teman hanya punya waktu yang sedikit dan teman-teman harus impress juri dengan waktu sedikit tersebut. Maka ya teman-teman bisa bikin narasi yang manusiawi dan emang kena di batin atau di ingatannya si juri tersebut. Misalnya nge-highlight korban terjerat utang atau petani beradaptasi. Nah, itu jadi bukan cuma sekedar teori untuk diadaptasikan doang, tapi emang mereka tuh ketika ingat misalnya korban terjerat utang langsung ingat ke Gambit Hunter solusinya kayak gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, itu konteks Indonesia juga harus kuat karena memang kita di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya memang skala global ya tinggal di reframing ke skala global kayak gitu. Jadi betul-betul jangan bilang teman-teman ya kasusnya di Indonesia ya, fokus aja emang di suatu lokasi yang teman-teman emang merasakan langsung. Dan yang terakhir, teman-teman ya timnya kalau bisa multidisiplin. Contohnya di Atamagri ada yang statistik, ada yang informatik, ada yang fisika. Jadi mereka saling komplementer, bukan saling cloning satu sama lain doang. Kalau cuma cloning, emang tujuannya untuk implementasi alat lebih cepat. Tapi kalau ada tim multidisiplin, ini bikin alatnya bisa menjadi lebih saling memenuhi satu sama lain. Anak informatika nggak bisa matematika dibantu sama statistik. Anak informatika nggak bisa misalnya mengakses dari sisi aktual realita di lapangan karena butuh rumus-rumus fisika, minta sama fisika. Akhirnya tetap aja diintegrasikan menjadi satu kesatuan ekosistem yang saling support satu sama lain. Wali Kayak gitu. namanya.
kita harus highlight bahwa mereka ini nggak pakai model-model yang paling canggih, tapi ya karena memang masalah mereka betul-betul dirancang sedemikian rupa agar matang. Itu sebetulnya yang paling krusial, teman-teman. Nah, tapi jelas ya, walaupun kita mungkin nggak semuanya beruntung untuk jadi pemenang, tapi harusnya at least kita ingat ada 3 hal yang mungkin kedepannya bisa jadi panduan kita ketika nanti ada hackathon lain, ya itu bisa teman-teman jadikan baseline agar teman-teman bisa tetap improve kayak gitu. Nah, misalnya yang pertama, menang itu bukan masalah teknologi terbaik, tapi ya masalah teman-teman bisa menceritakan permasalahan, bisa melakukan eksekusi yang emang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian jangan lupa generative AI di sini bukan second brain, tapi sebagai co-founder keempat, karena memang co-founder teman-teman yang asli ya adalah tim teman-teman itu sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga adalah daripada teman-teman begadang untuk implementasi semua tapi tersia-sia, yang penting teman-teman dari awal walaupun belum ngoding langsung, teman-teman lakuin priority scoring dari awal agar betul-betul targetnya teman-teman itu betul-betul kelihatan mana yang penting, mana yang enggak kayak gitu. Oke, kira-kira dari saya sekian teman-teman dari sharing sessionnya. Kemudian mungkin kita lanjutkan dengan kegiatan tanya jawab ya. Saya berikan kembali ke Kak Salwa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Alif atas pemaparannya ya. Tadi how to win ya, tips and trick ya. Tadi teman-teman masih ingat kan materinya tadi ada apa aja? Oke, seharusnya teman-teman masih ingat ya dan masih fresh ya. Karena kita masih ada post test nih teman-teman untuk mengukur pemahaman teman-teman. Ketika tadi Mas Alif memaparkan ya, apakah ada perbedaannya dengan tadi mengisi pretest ya. Jadi teman-teman mohon diingat kembali gitu ya tadi yang sudah disampaikan. Nah, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan teman-teman bertanya di kolom chat dengan format hashtag tanya pertanyaan ya. Silahkan untuk bertanya dengan hashtag tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini ada yang bertanya terkait link absennya. Nanti link absen akan di-share di akhir ya. Jadi silahkan untuk standby sampai akhir ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita sambil menunggu teman-teman bertanya, saya akan share post testnya terlebih dahulu mungkin ya Mas Alif ya, supaya masih fresh ya tadi dengan materinya. Nggak ada yang lupa ya teman-teman. Baik, sebentar saya bantu share. Oke, teman-teman silakan ya untuk bertanya di kolom chat. Oke, seharusnya sudah terlihat ya, Mas Alif, apakah layar saya sudah terlihat? Masih loading, Mbak. Oke, sudah ya, Mas? Udah. Sudah, siap. Oke, terima kasih Mas Alif. Silakan teman-teman untuk mengisi post testnya ya. Di sini soalnya masih sama nih teman-teman, tapi linknya berbeda ya teman-teman dengan link yang pretest. Jadi teman-teman bisa mengisi link, bisa mengisi post test menggunakan